Selamat malam Sobat Radio Tengah Malam. Kali ini kita bergabung kembali dalam acara khusus yang sebenarnya belum pernah ada di sesi sebelumnya. Kita berkesempatan mampir ke Lokananta. Buat teman-teman yang emang udah cukup banyak tahu tentang permusikan, pasti nggak akan lupa dengan yang namanya Lokananta. Nah, kita sekarang lagi ada di museumnya nih. Kita nggak bahas cuma soal horornya aja, tapi aku akan lebih banyak tertarik soal sejarahnya aja. Dan di sini saya didampingin sama salah satu orang yang cukup istimewa, Mas Anggit. Halo Mas Anggit. Halo Mas Anggit. Selamat datang di Lokananta. Terima kasih banyak Mas, dikasih banyak kesempatan. Sama-sama. Sumpah aku takjub sini, pertama kali kesini aku disambut dengan naskah proklamasi, rekamannya dalam bentuk vinil piringan hitam, nanti aku share deh. Itu sama keren banget. Nah sekarang aku penasaran nih, di sini ada banyak gamelan Mas Anggit. Yes. Ini sebenarnya gamelan apa Mas? Nah ini namanya seperangkat gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Ini dulunya dipergunakan untuk rekaman gending dan wayang kulit di studio, Mas. Oke. Apa yang spesial dari gamelan ini? Salah satunya ini adalah gamelan yang dibuat di zaman Pangeran Diponegoro di abad 18 dan bisa dikatakan ini adalah benda pusakanya keraton lah ya zaman dulu. Lalu turun temurun di keluarga keraton, akhirnya di 1984 gamelan ini dihibahkan ke Lokananta untuk kegiatan yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi setelah ini merupakan gamelan pusaka dan emang sengaja digunakan untuk rekaman ya? Ya Mas. Untuk sampai saat ini masih digunakan? Kalau untuk penggunaannya sendiri, untuk album Lokananta itu stop produksi di sekitar 94-95. Jadi mungkin kalau gamelannya ini ya mungkin udah ya 20 ke 30 tahun nggak dipakai. Oke. Tapi tetap dirawat ya? Tetap dirawat tapi dengan pembersihan ala kadarnya karena orang-orang sini nggak ada yang expert di gamelan, Mas. Oke. Pas satu suro kemarin ikut di Nah itu bacain? Enggak. Enggak. Hanya dibersihkan ya ala kadarnya gitu, Mas. Ini kalau aku tebak ini nama gamelannya? Ya, Sri Kuncoro Mulyo, itu aksara Jawanya. Betul. Ini buat teman-teman yang belum tahu, untuk pusaka-pusaka Jawa tuh yang emang udah berumur dan dianggap sudah keramat, itu diberi nama. Kalau misalnya kita ke Keraton Solo, itu ada namanya kepala kapal yang dipakai untuk perdagangan tuh Kiai Rajamala. Nah, ini sama kayak di sini pusakanya Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Gitu. Nah, buat bocoran, ini kita ke Lokanantanya bener-bener tengah malam. Seperti sesuai dengan nama channel kita, Radio Tengah Malam. Makasih banyak Mas Anggit. Nah, abis ke ruangan gamelan yang cukup bikin merinding tadi, kita sampai di ruangan yang agak sedikit ngerasa saya dejavu dengan masa-masa kecilnya teman saya, bukan saya masih muda. Itu. Ini ada kaset-kaset dan piringan hitam. Ini sebenarnya ruangan apa Mas Anggit? Nah ini ruang display produknya Lokananta Mas, dari era piringan hitam, terus kaset. Mungkin Mas Dio ngalamin video kaset. Betul, aku ngalamin sih. Kalau piringan hitam, sorry. Itu masa orang tua saya. Sampai ke era CD Mas. Dan CD. Lokananta pun sekarang sebenarnya sudah mendistribusikan beberapa lagu-lagunya di platform digital seperti kayak YouTube, Spotify, Juk sama Deezer. Oke, ngikut zaman ya? Ikut zaman Mas. Oke, siap. Oke, mungkin bisa kita cek. Ini masih jadi satu dengan satu set sama satu set, itu Kiai Kuncoro Mulyo. Aku suka ngeliat ini. Ini boleh dipegang kan? Boleh? Apa? Benar-benar ngejaga warisan suara Nusantara. Nah tadi Mas Dio sempat cerita ya soal Bual Jinah ya. Ini album pertamanya Bual Jinah pas di Lokananta Mas. Ini beliau masih 14 tahun. Malam-malam ini nggak akan bisa ditemukan dengan mudah. Salah satu sinden yang sudah mendunia. Nanti aku punya itu. Oke. Yang booming kayaknya itu ya? Bukan booming sih Mas. Jadi lebih ke ini ada ceritanya. Jadi Entit ini adalah album yang memulai proses transformasi dari era piringan hitam ke kaset pita di Lokananta. Jadi punya dua versi ya? Dua versi. Jadi ada versi vinil sama ini jadi versi kasetnya. Oke. Wah, luar biasa. Setelah ini Lokananta masih mencetak piringan hitam, tapi nggak sebanyak Kaset. dulu. Ini udah mulai kaset.
di tahun 1972. Ini juga ada salah satu yang legend nih, Kinato Sabdo. Dulu ada kisah tentang Kinato Sabdo yang dia ditanggap sama salah satu desa yang ternyata dihuni sama sosok-sosok tak kasat mata. Sempat beredar kisah kayak gitu, Mas. Sempat sih, Mas. Percaya nggak percayanya silahkan dinilai sendiri. Gitu. Kita masuk ke ruangan sebelah. Saya udah nggak sabar, Mas. Silakan, Mas. Saya merinding di tempat ini. Bukan kenapa-napa, tapi di sini barang-barangnya kalian kayak akan ngerasa nggak berada di zaman ini. Kita kayak berasa flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu, di mana peralatan-peralatan recording yang sekarang sudah cukup menggunakan satu buah laptop, ini masih menggunakan roll tape. Ini gramofonnya masih manual ya? Masih manual dan masih bisa muter, Mas. Bisa muter. Harusnya tadi proklamasi yang diputar di depan itu diputarnya pakai itu. Ini ada contoh yang bisa diputar nggak? Oh, nggak ada ya? Putar aja, Mas. Oke. Kalau temponya udah mulai melambat, putar lagi gitu. Muternya Balik. balik. Nah. Oh, gini muternya. Nyari kayak gini di mana ya? Di kesunyian malam ini. Luar biasa. Oke, cut dulu. Radio Tengah Malam goes to Studio Lokananta. Please welcome. Tadi Mas Anggit bilang saya mau ditunjukin speaker peninggalan Bung Karno. Pada saat sampai ke ruangan ini, aku nyari speakernya mana cuy. Ternyata sebesar ini. Bener ini ya Mas Anggit ya? Ini, Mas. Ada kisah apa tentang speaker ini, Mas? Nah, speaker ini bermerek JBL Paragon. Oke. Dengan model N400 yang dimana di 1958 speaker ini hanya diproduksi 1000 unit untuk seluruh dunia. Oh, oke. Penyanyi Andy Williams tahu, Mas Dir? Iya, tahu. Beli 3 Bertiga. untuk rekaman. Jadi speaker untuk left, right, sama center. Pak Karno beli 2. Beli 2. Satu buat dibahkan ke Lokananta, satu buat beliau pribadi. Oke, sungguh baik hati Pak Karno. Siapa tahu nanti ini dihibahkan ke studio saya. Aduh. Tapi tenang, masih ada yang jual ini. 900 juta, Mas. Oh, makasih. Oke, kita akan lihat ruangan istimewa ini. Rasanya kalau misalnya kita duduk di sini, seolah ngerasain di tahun-tahun 80 dulu, di kala Bung Karno sedang menikmati musik-musik zaman dulu, di era-era masa perjuangan ya. Ini pengalaman yang nggak terlupakan sih. Mau nyoba speakernya? Kita coba. Ada Dulu. Ya sudah 64 tahun umurnya. 64 tahun kan umurnya kan. Kita sedang ada di ruangan istimewa yang saya damba-dambakan semenjak dulu dari zaman SMA. Studio Lokananta. Nah, Mas, ini ruangan luar biasa banget. Ini baru ruang operatornya, Mas. Operatornya. Studionya di dalam. Kayu-kayu luar biasa sih. Ini masih original semua. Masih original dari 1985. Tahun itu artis terkenal yang rekaman di sini siapa? Walsinah pasti. Wajida.
Cina. Pak Gesang, Pak Zhang. terus ada beberapa nama-nama kayak Pak Idris Sardi. Oke. Lalu, ada fun fact. Apa tuh? Yuni Shara pernah rekaman di sini, Mas. Oh, Yuni Shara. Tapi menyanyikan lagu keroncong. Keroncong. Nah, dan itu karpetnya itu kayak ngombak sendiri. Oh, jadi dengan lagunya Yuni Shara, karpet bisa digunakan sebagai equalizer. Bener. Susah ngomong horor, susah. Boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Sekarang kita sedang berada di studio dalamnya Lokananta. Kalau tadi ruang operator, di sini adalah ruang pengambilan suaranya. Kalian bisa lihat kayu-kayu dan semua di sini tuh disetting supaya bisa memantulkan suara dengan baik. Itu. Dan ini bukan dibuat dengan digitalisasi dan ini semua manual. Betul Mas Anggit? Betul. Dan ini mau meluruskan ya, Mas ya. Jadi banyak artikel menulis bahwa ini studio terlama, studio tertua itu agak keliru sih. Tapi kalau studio terbesar ya. Oke. Karena Kiai Sri Kuncoro Mulya yang di depan tadi dulu dikhususkan di sini dan memang studio ini dikhususkan untuk rekaman gamelan dan keroncong saja. Awalnya gamelan dan keroncong saja. Tapi berikutnya karena Lokananta dulu di bawah Departemen Penerangan kan, dan itu dikhususkan kedua genre itu. Tapi ketika berganti kepemilikan, Lokananta di bawah Perum Percetakan Negara, itu studio sudah mulai dibuka ke masyarakat umum. Dan yang pertama kali mencicipi rekaman besar di sini adalah Mas Glenn Fredly. Mas Glenn Fredly, luar biasa. Ini yang tadi dibilang karpetnya bergelombang sendiri. Iya, kayak ngombak sendiri gitu, Mas. Kerasa nggak sih feel-nya di sini kayak gimana? Nggak mungkin studio besar kayak gini tidak berpenghuni.